Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Susno lagi. Pak Susno, minggu lalu Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sudah menyatakan bahwa Ibtu Rudiana, ayah salah satu korban, Eki, sebagai ayah korban semua sudah diperiksa oleh Propam dan dinyatakan tidak bersalah. Saya mau meminjam pertanyaan dari psikolog forensik Reza Indragiri yang mempertanyakan mengapa Ibtu Rudiana di sini diposisikan sebagai ayah korban. Tentu saja tidak ada kode etik yang dilanggar sebagai ayah korban, tetapi yang dipertanyakan selama ini kan adalah bagaimana Ibtu Rudiana diduga menyelidiki, menginterogasi, dan kemudian menangkap sejumlah orang yang dianggap sebagai pelaku. Tanggapan Anda, Pak Susno? Saya sama dengan Pak Reza Indragiri. Yang diumumkan oleh Kadif Humas kan baru mengumumkan bahwa Rudiana selaku bapak, ya, dia bertanggung jawab pada anaknya dan sebagainya, justru dia telah melapor dan sebagainya. Nah, yang berikut yang mungkin belum diumumkan adalah pemeriksaan oleh Propam dan Irwasum terkait dengan Rudiana selaku Inspektur 1 anggota Polri yang berdinas pada bagian narkoba, kemudian melakukan, kalau ada ya, saya juga nggak tahu persis ya, ini yang terangkat ke permukaan ya, bahwa dia selain melapor, membuat laporan polisi, dia juga yang menangkap, dia juga yang menginterogasi. Nah, pertanyaan saya, benar nggak dia nangkap ke-8 terhukum itu? Benar nggak dia menginterogasi? Karena ini bukan tertangkap tangan ya. Kalau dia benar melakukan itu, tentunya saya yakin Propam akan menyatakan dia bersalah melanggar kode etik. Baik, Pak Susno masih percaya bahwa Pak Susno masih percaya bahwa setelah ini kemudian akan ada hasil penyelidikan dari Propam dan Itwasun bahwa kemudian Ibtu Rudiana itu diperiksa sebagai Kasat Reskrim yang 2016 waktu itu kemudian seperti berperan sebagai penyidik untuk kasus Vina. Bukan Kasat Reskrim ya, kalau nggak salah dia orang narkoba ya, Kanit narkoba. Kasat Res narkoba, iya, mohon maaf, Kasat Res narkoba. Kasat Res narkoba, dia bukanlah anggota reserse. Iya. Tidak semua Polri berwenang menangkap, tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Anggota reserse berwenang menangkap kalau bukan tertangkap tangan yang diberi surat perintah. Nah, sekarang kalau memang Ibtu Rudiana tidak ada surat perintah, melakukan penangkapan dan tertangkap tangan, ya jelas itu salah ya. Kemudian kalau ada surat perintah, maka yang salah dua, yang memberi perintah salah, yang melakukan juga salah. Baik. Gitu kan. Tapi mari kita tunggu hasil pemeriksaan Rudiana selaku anggota Polri yang diduga ya. Jadi kita tetap diduga, yang diduga melanggar, menyalahgunakan kekuasaan, menangkap, menginterogasi, dan sebagainya. Baik. Nah, itu yang kita tunggu. Kalau itu ternyata, oh dia tidak pernah nangkap dalam kasus ini, oh dia tidak pernah menginterogasi, ya alhamdulillah, berarti informasi yang tersebar ke masyarakat yang salah. Oke. Tetapi kalau benar itu dilakukan, daripada seluruh anggota Polri menerima akibat yang jelek, ya tidak saja kita. Nggak rugi kok, masih banyak anggota polisi. Oke, saya ke Pak Yusuf sekarang. Pak Yusuf, apa temuan Kompolnas soal dugaan bahwa Ibtu Rudiana diduga melakukan penangkapan dan menginterogasi di 2016? Ya, secara umum kan kami melihat penanganan awal, terutama penyidikan di Polresta Cirebon, ini kan sebenarnya bermula dari kelemahan pada saat menyimpulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini personil yang menyimpulkan kecelakaan lalu lintas ini sudah diberikan sanksi disiplin. Nah, akibatnya kan korban dimakamkan. Nah, dari peristiwa itu ayah korban meragukan bahwa ini kecelakaan lalu lintas, sehingga sebagai insting penyidik melakukan
pendalaman, penggalian informasi-informasi, dan kemudian pada tanggal 31 Agustus 2016 membuat laporan polisi. Nah, sementara dalam proses penanganan ini kami kan mencatat ada keluhan-keluhan dari pihak terpidana, terutama yang pada saat ini sedang menjalani proses pemidanaan, bahwa diduga Pak Rudiana, ayah korban Eki ini menyalahgunakan kewenangan, melakukan penangkapan. Sementara memang persis sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Susno, sebenarnya setiap anggota polisi itu karena hak dan kewajibannya, dia bisa melakukan penangkapan tanpa surat, misalnya kalau itu tertangkap tangan, melihat langsung orang sedang melakukan pidana kan harus ditangkap, tapi itu kan penangkapannya sebenarnya dalam kategori mengamankan. Baik. Dia tidak boleh menindaklanjuti hasil tangkapannya itu kalau dia tidak berwenang, kemudian diserahkanlah kepada pihak berwenang penyidik yang dalam hal ini. Nah, ini kan tidak tangkap tangan, tapi diduga melakukan penangkapan sepihak, menginterogasi sepihak. Namun dari keterangan yang dari fakta-fakta yang kami kumpulkan juga di beberapa media, Pak Rudiana sebagian menjelaskan menyerahkan ke pihak Reskrim. Nah, tentu ini perlu dilakukan audit investigatif. Itulah yang kami sarankan agar ini diperiksa. Sekali lagi, apabila ada pelanggaran yang sifatnya formil, tentu ini tidak menggugurkan aspek material yang saat ini sudah dibuktikan oleh putusan pengadilan. Nah, itu. Baik. Hanya audit investigatif yang kami maksud ini agar bisa menerangkan bagaimana profesionalitas dan akuntabilitas prosedur penanganannya pada waktu itu yang ada keluhan penyalahgunaan yang diduga oleh Pak Rudiana, ayah korban. Itu yang kami sampaikan. Baik, saya ke Mas Tony RM dan ini juga mungkin sekaligus pertanyaan penutup karena durasi kita sudah habis. Mas Tony, kalau dari tim kuasa hukum, apa antisipasi dan juga harapan untuk pra-peradilan 1 Juli mendatang? Ya, jadi antisipasi, jadi persiapan ya, kami dari tim penasihat hukum Peggy Setiawan ini sudah sangat siap. Ya, sudah sangat siap, makanya ketika permohonan pra-peradilan didaftarkan, itu kami sudah sangat siap, ya, sudah dituangkan di dalam dalil-dalilnya dalam posita, ya, dan sampai petitumnya itu agar penetapan tersangka itu batal dan tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, jadi yang kami tunggu-tunggu ini justru, ya, semua masyarakat Indonesia menunggu justru alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Ada pendapat ahli mengatakan kalau penyidik sudah menetapkan tersangka pasti memiliki 2 alat bukti. Oke, tetapi apakah alat buktinya berkualitas atau tidak? Kalaupun saksi-saksinya saling berkesesuaian atau tidak? Ini akan kami lakukan perdebatan, ini kami akan hajar nanti di pra-peradilan. Mas Tony, kalau tidak hadir lagi bagaimana Mas Tony? Ya? Kalau Polda Jabar tidak hadir lagi 1 Juli? Bagus, biar diputus tanpa kehadiran Polda Jabar. Menang. Menang WO. Menang WO. Diputus persyak ya. Oke, saran baik. saya penyidik nggak usah hadir tanggal 1 Julinya, udahlah, daripada dipermalukan nanti. Oke, baik, kita sama-sama saksikan nanti bagaimana kita nantikan minggu depan hari Senin 1 Juli apakah akan hadir atau justru tidak hadir seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Tony. Memang kemudian nanti masyarakat dan publik akan punya penilaian sendiri sama seperti yang dikatakan Pak Susno tadi. Tapi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih Mas Tony, terima kasih Pak Susno dan juga Pak Yusuf Warshim untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime kali ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama NTV karena usai jeda kami akan kembali lagi dengan NTV Election. Terima kasih, sampai jumpa.